diwajibkan setiap tank yang melintas dipaksa kami menurunkan sebagian muatan kami. Kalau tidak mau ya pakai kayu. Kadang-kadang kalau supirnya nggak mau masuk, supirnya dipukulin supaya bisa buang. Ya kalau nggak ada izinnya mah ya ilegal. Antara yang si menampung dengan si supir ini ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dia. Jalur transportasi pengiriman crude palm oil atau minyak sawit mentah di kawasan Jalan Lintas Sumatera, tepatnya dari arah Riau melewati kota Kisaran dan Batubara hingga Tebing Tinggi, menjadi daerah rawan pencurian CPO. Setiap harinya, ratusan truk tangki pembawa minyak sawit mentah melintasi jalur lintas Sumatera Utara ini. Dari hasil pantauan tim target operasi, di kawasan Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, setidaknya terdapat 8 titik lokasi penyetopan truk tangki CPO yang ada di kanan dan kiri jalan. Di pinggir jalan ini, supir truk tangki diberhentikan secara paksa oleh sekitar 4 atau 6 orang dan meminta supir truk untuk membawa truk tangkinya memasuki gudang. Untuk menyetop truk tangki, tak jarang orang-orang tersebut menggunakan kayu dan memaksa supir truk turun. Itu diwajibkan setiap tank yang melintas gudang ilegal itu diwajibkan dipaksa kami untuk menurunkan sebagian muatan kami. Kalau tidak mau ya kami kadang dilempari. Pokoknya kami dipaksa lah, di tengah jalan orang itu melintang bawa kayu segala macam, masih merajalela seperti perampok itu di pinggir jalan lintas terang-terangan. Cara pemaksaan agar supir truk tangki mau berhenti juga diakui oleh pelaku pencurian minyak sawit. Ya dihadang lah supaya cepat masuk, pakai kayu. Kadang-kadang kalau supirnya nggak mau masuk, supirnya dipukulin supaya bisa buang. Dan tak jarang, akibat penghadangan truk tangki tersebut membuat macet arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Batubara. Macet nih Pak. Akibat apa nih Pak? Inilah Pak, akibat penghadangan oleh gudang-gudang mafia ini Pak, CPO ini Pak. Kita pun jadi terhambat Pak, perjalanan kita Pak. Macet jalan. Aksi pencurian minyak sawit CPO dilakukan oleh sindikat atau kelompok yang mempunyai peran masing-masing. Ada yang menghadang, ada yang mengeluarkan minyak sawit dari truk tangki, dan ada juga yang memasak dan mengumpulkan minyak, serta ada yang berperan mengirim minyak sawit tersebut untuk dijual ke penampungan. Yang di depan kadang-kadang 5 orang. Di dalam 6. Yang di depan cuma menghadang motor aja. Yang di belakang khusus untuk mengangkat gelangan sama nyedot minyak. Dari depan gudang CPO ilegal, terlihat drum-drum tempat penyimpanan crude palm oil curian. Dari luar gudang yang terbuka juga terlihat truk tangki yang sedang antri untuk diambil muatannya. Tempat memasak minyak sawit agar minyak sawit yang membeku bisa cair kembali. Walaupun truk tangki disegel, para pelaku mengecoh perusahaan dengan membongkar segel dan memasangkannya kembali. Segelnya harus dibuka, baru disedot. Kadang-kadang ada yang buang 1 ember, ada yang buang 1 gelang, ada 3/4, ada yang buang 1 drum. Hal tersebut juga diakui sang supir truk tangki. Apabila perusahaan penerima CPO mengetahui muatannya berkurang, supir harus mengganti minyak sawit tersebut ke perusahaan. Sekali dipaksa gitu kan, nggak
tentu Pak, yang 30 kilo dibayar ya dengan pemaksaan. Karena Pak gini Pak, kami kan pakai basis toleransi, pokoknya bawa 32 ton, basis kami 100 kilo. Jadi kalau melebihi basis lebih upaya basis 100 kilo lebih basis, kami ganti Pak per kilo 10.000. Berkurangnya muatan tangki minyak sawit mentah juga diakui oleh konsumen minyak sawit. Sistem kita tergantung sistem kita dengan pihak kebun ya Mbak ya. Kita biasa membeli itu berdasarkan kuantiti yang ada sampai di tempat kita gitu. Jadi kalau kuantiti yang sampai tempat kita itu tidak kurang atau tidak memenuhi spek, itu akan kita kembalikan kepada pengirim. Dikembalikan atau dipotong langsung dari pengirim gitu. Tapi kebanyakan kita kembalikan sekitar 200 kg, 300 kg. Setiap harinya para sindikat pencurian minyak sawit mampu mengumpulkan sekitar 4.500 liter minyak sawit curian. Untuk itu, para pelaku pencurian CPO mendapatkan honor hingga Rp200.000 per hari serta uang makan. Satu hari kadang-kadang bisa dapat 15 drum, kadang-kadang 100.000, paling banyak 200.000, paling dikit 75.000, makan 20.000. Dari hasil pantauan tim target operasi, minyak sawit atau CPO hasil curian oleh pemilik gudang ilegal di kawasan Kabupaten Batubara dijual kembali ke tempat penampungan di Desa Kerasaan. Di tempat inilah minyak sawit curian dikumpulkan di gudang yang ditutupi dengan seng. Dijual ke perdagangan di arah Maksian Pak. Dialah tempat penampungan minyaknya semua yang 8 gudang ini. Tiap hari asal udah ada 5 ton dibawa ke gudang dia sendiri yang menyediakan angkutan.